Tuan Antonio dan Bu Naima tak bisa menyembunyikan rasa keterkejutan mereka saat mendengar pertanyaan Harry yang tiba-tiba saja membahas tentang hal yang mereka rahasiakan. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa sang menantu sudah mengetahui semuanya. Saking kagetnya mereka sampai tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menunduk seperti orang yang baru saja ketahuan belangnya. Di sana, Harry duduk sambil bersedekap dada. Ia begitu serius menatap kedua mertuanya. Ada rasa kecewa yang teramat besar saat mengetahui bahwa kedua mertuanya tidak tulus untuk meminta maaf kepada Dara, mereka hanya baik karena ada maunya. Sebagai seorang menantu, saya sangat menghormati orang tua istri saya seperti saya menghormati orang tua saya sendiri. Jika masalahnya sudah seperti ini, saya tidak bisa diam saja. Jika Dara mengetahui masalah ini, dia pasti akan sangat sedih. Tuan Antonio memberanikan diri menatap Harry. Kami tidak terima disalahkan begitu saja, walau bagaimanapun kehidupan kami berubah seperti ini juga karena perlakuan jahat papa kamu. Harry mengangguk, paham. Saya sangat tahu dan saya sangat mengerti bahwa, di masa lalu papa saya sudah memporak-porandakan keluarga Anda. Tetapi bukankah itu bisa menjadi pelajaran? Seharusnya perjalanan hidup yang tidak mudah membuat Anda semua memperbaiki diri lagi agar masa depan juga baik. Bukannya datang dengan alasan uang dan bersandiwara di depan Dara, ia benar-benar mengharapkan ketulusan yang tidak pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Lagi-lagi Tuan Antonio dan Bu Naima hanya terdiam. Sebenarnya di mana hati nurani Anda sebagai ibu dan ayah? Saat ini Dara sudah cukup dewasa, seharusnya dia tidak lagi dipermainkan seperti ini oleh kedua orang tuanya sendiri. Jika di awal, saya sangat mendukung papa dan mama untuk mendapatkan simpati dari Dara, maka kali ini saya mau maaf ya sebesar-besarnya. Tolong tinggalkan negara ini jika memang kalian masih berniat untuk mempermainkan perasaan Dara. Harry mengeluarkan amplop berisi uang yang ia sodorkan kepada kedua mertuanya. Ini adalah rasa simpati terakhir saya kepada mama dan papa. Saya harap setelah ini tidak ada drama lagi yang akan menyakiti istri saya. Jika kalian masih kekeh untuk bertahan di negara ini untuk menyakiti Dara, maka jangan salahkan jika orang-orang saya akan menyeret paksa mama dan papa pergi dari sini. Tanpa memperpanjang pembahasan, Harry segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sana Tuan Antonio dan Bu Naima masih duduk terdiam tanpa bisa mengatakan apapun. Mereka pasti tidak menyangka rencana yang tersusun rapi akan begitu cepat terendus oleh Harry. Sudah bela-belain datang ke negara ini, cuma dapat uang segini, seharusnya kita bisa dapat satu koper gitu, ucap Bu Naima kesal. Mau bagaimana lagi? Harry sudah mengetahui semuanya, dan tentu saja dia tidak akan main-main dengan ancamannya. Kita harus pergi dari sini, aku tidak mau diseret paksa, ucap Tuan Antonio. Aku punya rencana, ucap Bu Naima, tiba-tiba. Apa? Tanya Tuan Antonio. Kita masih punya satu kesempatan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Tadi pagi aku menemukan berangkas di lemari kakak. Pasti berangkas itu berisi uang yang banyak, perhiasan dan sertifikat rumah. Senyum licik tergambar jelas di wajah Tuan Antonio. Pikiran jahatnya tiba-tiba saja mulai merencanakan plan B sebelum mereka benar-benar meninggalkan negara ini. Di kantor, perasaan Harry masih saja tidak tenang saat membayangkan betapa liciknya orang tua Dara yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi orang tua Nona tidak benar-benar tulus selama ini. Stefan menghela napas panjang. Ternyata benar kata orang tua kandung bisa saja bersikap seperti orang tua tiri, begitu juga sebaliknya. Saya yakin jika Nona Dara mengetahui hal ini, dia pasti akan merasa sangat trauma dan merasa semakin malang karena tidak mempunyai orang tua yang diharapkan oleh kebanyakan anak. Kamu benar,
Dulu sekali paman memang pernah menceritakan tentang kedua orang tua Dara dan aku tidak menyangka jika mereka lebih licik daripada yang paman diceritakan. Sebelum masalah ini tanpa kacau, setidaknya sebelum akhir pekan ini mereka sudah tidak ada di sini. Ya, semoga saja tidak banyak dramanya. Pantau terus, Tuan. Jangan sampai mereka membuat ulah. Harry mengangguk pelan. Bagaimana dengan rencana keberangkatan kamu keluar kota, lusa? Stefan mendadak blank. Semua berjalan sesuai jadwal. Ziza akan ikut bersama saya, dan tentu saja dia akan aman. Saya tidak akan membiarkan dia membuat masalah. Dia itu anak yang manja, jangan turuti semua keinginannya. Harry mengeluarkan sebuah kartu lalu disodorkan ke hadapan Stefan. Ini kartu untuk keperluan dia belanja, pastikan dia makan bergizi, jangan terlalu sering jajan es krim dan pastikan dia sehat selama berada di sana. Stefan tertegun sejenak, ia bisa merasakan kepedulian Harry begitu besar terhadap adik sepupunya. Bahkan sampai detail terkecil pun Harry begitu teliti untuk memastikan adik kecilnya selalu dalam keadaan baik. Sangat berbanding terbalik jika Harry dan Ziza sudah bertemu, mereka lebih sering bertengkar. Satu hal lagi pastikan selama berada di sana dia tidak dekat dengan pria tidak jelas. Sahut Harry, membuyarkan lamunan Stefan. Tuan, apa saya boleh bertanya? Katakan saja. Apa? Stefan nampak ragu tetapi di sisi lain ia juga penasaran kenapa atasannya itu sangat melarang adik sepupunya untuk dekat dengan pria. Kenapa Anda begitu protektif mengenai pria yang dekat dengan Ziza? Harry menegapkan posisinya sambil melipat kedua tangan ke atas meja. Ziza, dia adalah anak yang sangat polos. Dan dia tidak akan mengerti bagaimana kejamnya hubungan percintaan yang tidak dilandasi kedewasaan berpikir. Pria bisa saja menjadi predator jika yang ia lihat dari wanita hanya tentang hasrat semata. Aku tidak ingin hidup Ziza kacau, aku sudah merencanakan masa depan terbaik untuknya, kalaupun dia memang mau pacaran, itu harus melewati seleksi dariku dulu. Stefan kembali terdiam. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Lantas, kenapa Anda membiarkan didekat dengan saya? Harry terkekeh saat mendengar pertanyaan Stefan. Kamu kan bukan laki-laki asing, kamu sama sepertiku. Kita berdua adalah kakak Ziza. Stefan tersenyum, tetapi ada kegetiran di hatinya. Jika ia sangat dipercayai dan diterima sebagai kakak Ziza, maka sudah pasti akan lain ceritanya jika ia ingin memiliki Ziza sebagai sesuatu yang lain. Sore ini, Bu Naima dan Bibi sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan makan malam. Sejak tadi beliau terus berpikir dan mencari kesempatan untuk mempertanyakan kode brankas yang ada di lemari. Kak, kalian kan tidak punya anak, dan sekarang usia juga tidak lagi muda. Apa kakak sudah punya tabungan untuk menunjang hari tua? Tanya Bu Naima pada akhirnya. Ada, aku simpan rapat dan aman. Dara dan Harry memberikan kami banyak tabungan untuk masa tua nanti. Kenapa? Bibi nampak heran ketika tiba-tiba saja Bu Naima menanyakan tentang aset-asetnya. Sementara Bu Naima sendiri nampak berpikir untuk menjawab pertanyaan Bibi. Aku hanya bersyukur saja karena Dara bisa membalas budi atas kebaikan kakak. Selama ini kalian sudah banyak menderita apalagi harus mengurus Dara. Hampir setiap bulan Dara selalu memberikan hadiah-hadiah kecil berupa perhiasan kepadaku. Sebenarnya aku tidak enak tetapi dia bilang ini adalah bentuk baktinya. Aku menyimpan semuanya untuk tabungan hari tua, karena tidak selamanya aku dan pamannya bisa terus bekerja. Kakak menyimpannya di brankas. Itu sangat aman, bagus itu. Kakak memang paling pintar jika sudah menyangkut uang, beda sama aku yang selalu saja boros.
Bibi tertawa mendengar pujian adik iparnya, sekarang hidupnya sudah lebih baik. Bahkan dia tidak perlu lagi memikirkan apa yang harus ia makan esok hari karena Dara dan Harry selalu menyediakan kebutuhan mereka dan memberikan hadiah-hadiah dengan nilai fantastis. Ya tentu saja aku menyimpannya di brankas, tadinya kan aku tidak punya brankas karena aku ini pelupa, tapi Dara yang memberikannya. Untung saja kodenya gampang. Oh iya. Bu Naima ikuti kekeh. Pasti angka berurutan ya. Bukan, tapi tanggal pernikahan aku dan suamiku, ucap Bibi sambil terus melanjutkan aktivitasnya menyuci sayuran. Oh begitu, itu sih tidak mungkin bisa kakak lupakan ya, ucap Bu Naima. Setelah selesai dengan sandiwaranya ia kembali fokus melanjutkan aktivitas memasaknya. Bu Naima dan Tuan Antonio seolah tidak kehabisan cara untuk mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan saat datang ke negara ini. Ancaman Harry pun seolah mereka sepelekan demi ambisi kuat yang harus diwujudkan sebelum kembali menghilang. Harry yang baru saja pulang ke rumah berdiri di ambang pintu kamarnya memandangi Dara dari kejauhan bersama Clayton yang sedang duduk di balkon. Rasanya berat menyampaikan fakta tentang kedua orang tua Dara. Ia tahu kondisi istrinya sekarang sedang tidak stabil, apalagi wanita yang sedang hamil muda sangat tidak boleh stres. Setelah beberapa saat terdiam, langkah Harry berlanjut hingga sampai di balkon kamar. Ia langsung memeluk sang istri dari belakang lalu berpindah mencium putra kecilnya. Papa sudah pulang? Dara menoleh menatap suaminya tetapi ia sedikit terganggu dengan raut wajah sendu yang terlihat jelas di wajah suaminya. Sayang kamu kenapa? Aku tidak kenapa-kenapa. Tadi hanya banyak pekerjaan di kantor, ayo kita masuk ini sudah hampir gelap. Harry mengambil alih putranya dari gendongan Dara. Sayang, nanti malam temani aku makan di luar ya, tiba-tiba aku ingin roti bakar yang di pinggiran mall. Siap, jam berapa? Tanya Harry. Jam 7 malam deh, jawab Dara sambil tersenyum. Melihat istrinya kembali ceria membuat Harry semakin tidak tega untuk memberitahu fakta tentang kedua orang tua Dara. Kamu sepertinya sudah tidak lemas lagi, apa tadi dokter memberikan obat? Obat yang berbeda dan katanya yang merek itu lebih manjur, ucap Dara. Syukurlah, ayo masuk. Udara di luar sini semakin dingin. Dara dan Harry masuk ke dalam rumah. Dan bertepatan dengan itu, langit mulai gelap dan angin cukup kencang. Sama seperti hari-hari biasanya sebelum pulang magang Stefan dan Ziza akan menghabiskan waktu di restoran hotel, untuk sekedar mengobrol atau minum kopi bersama. Tadi aku sudah membicarakan tentang rencana kepergian kita ke luar kota dan Tuan Harry setuju. Stefan menyodorkan sebuah kartu ke hadapan Ziza. Tadi juga dia memberikan kartu ini kalau nanti kamu ingin berbelanja ketika berada di luar kota, aku rasa dia gengsi memberikannya langsung. Kak Harry memang selalu seperti itu, padahal aku telat pulang sedikit saja dia pasti akan sangat khawatir dan marah-marah, ucap Ziza lalu memasukkan kartu tersebut ke dalam tasnya. Kode kepada PIN-nya bagaimana? Nanti saat sampai di sana aku akan langsung belanja. Sudah lama aku tidak shopping. Kamu tidak perlu menggunakan kartu itu jika hanya ingin belanja. Aku yang akan membayar semuanya. Simpan saja kartu itu untuk menghargai Tuan Harry, sahut Stefan. Pacarku yang akan membayar semuanya. Apa dompetmu bisa dipercaya? Aku ini kalau belanja, apalagi beli oleh-oleh, suka kalap loh. Cek. Jangan meremehkan isi dompet asisten yang bekerja keras selama 6 tahun, karena aku bukan asisten biasa, tetapi aku mencangkup segala hal, kadang jadi asisten, kadang jadi detektif, jadi mafia dadakan. Ziza terkekeh mendengar penjelasan Stefan. Haha,
Kak Harry memang sangat mengandalkan kakak di dalam banyak hal. Bahkan saat Kak Dara hamil dan pun juga begitu. Dia sangat mempercayai aku dalam segala hal. Termaksud mempercayakan kamu untuk aku lindungi sebagaimana adik. Jujur baru kali ini aku berbohong kepadanya. Rasanya sedikit aneh dan tidak terbiasa karena harus menutupi tentang hubungan kita. Tapi sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat apalagi Nona Dara sedang hamil. Ziza yang tadinya cukup ceria kini ikut terdiam. Tentu saja ia berpikir bagaimana jika nanti Harry mengetahui tentang hubungannya dan Stefan. Ia takut kakak sepupunya itu marah besar. Tetapi di sisi lain ia tidak bisa menahan perasaannya yang kian menggebu dan saat ini semakin kuat setelah Stefan juga mengungkapkan perasaan kepadanya. Malam ini rencananya Dara dan Harry akan pergi makan di luar, tetapi sejak sore tadi cuaca tiba-tiba saja mendung dan malam ini hujan deras turun. Setelah makan malam bersama Harry dan Dara duduk di tepi ranjang, sambil menatap keluar jendela. Sementara Clayton sudah tertidur lelap di box bayi. Hari ini benar-benar gagal total, padahal aku sudah membayangkan makan roti bakar dengan selai kacang dan coklat. Roti di pinggiran mall itu sangat enak, berbeda dengan yang lain. Bagaimana jika aku yang buatkan, mau? Tanya Harry tiba-tiba. Tidak, aku mau tidur saja. Ini sudah malam. Aku tidak mood lagi. Dara merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Memeluk guling dengan erat. Harry pun ikut berbaring, ia mendekap dan mencium pipi cemberut sang istri. Tenang saja, besok aku akan bawa tukang roti bakar itu di depan rumah, lengkap sama gerobak-gerobaknya sekalian. Jangan, cukup sudah waktu itu kamu membawa ikan kakap 1 kontainer kemari. Aku akan mampir membeli roti itu besok, sekalian pergi ke rumah Bibi. Yakin nih? Aku bisa diandalkan kok, calon papau siaga ini. Dara yang tadinya tidak mood kini tekekeh melihat kekonyolan suaminya. Papa siaga dari mananya? Disuruh beli ikan sekilo, malah beli 100 kilo. Karena sekarang cuaca mendukung, apa aku boleh menyapa calon anak kita sebentar? Spontan Dara menoleh dengan mata membulat. Mau, sekarang? Sudah lama. Apa boleh? Kenapa tidak bilang? Tentu saja boleh. Aku hanya mual dan pusing saat pagi hari, setelahnya aku akan baik-baik saja. Dara mengubah posisinya menghadap Harry. Jadi mau melakukannya di mana malam ini? Di kamar mandi? Di sofa? Atau di ruang kerja? Harry tersenyum nakal saat sang istri mulai agar 3 shift. Dimanapun, aku mau. 4HK sayang. Pelan-pelan geli geli. Dara tidak bisa menahan des 4 hanya saat Harry mulai mengsatu umi bagian L3 hingga ke dat 4-nya. Keesokan paginya, dengan diantar seorang sopir Dara pergi ke rumah Bibi. Dia mampir dulu untuk membeli roti bakar beberapa box untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Hari ini Clayton tidak ikut, karena ia hanya sebentar saja. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya ke dalam dulu. Iya, Nona. Dara keluar dari mobil sambil menenteng 2 kantong berisi roti. Sesampainya di dalam situasi nampak lenggang, biasanya jam segini Bibi sedang sibuk memasak. Dara pergi ke dapur, tempat itu pun kosong. Semuanya pada kemana? Ia melanjutkan langkahnya hingga ke ruang tengah hingga akhirnya ia berhenti di depan pintu kamar Bibi yang terbuka. Dengan jelas ia mendengar suara gerasak-gerusuk yang memancing rasa penasarannya. Pelan-pelan ia melangkah mendekat dan duk, matanya membulat sempurna. Mulutnya terperangah. Dara melangkah pelan saat mendengar suara gerasak-gerusuk dari kamar paman dan bibinya. Semakin dekat ia bisa melihat pintu kamar tersebut sedikit terbuka.
Dan saat langkahnya berlanjut kedua matanya membulat sempurna. Bagaimana tidak di depan matanya ia melihat papa dan mamanya sedang duduk di lantai sambil mencoba untuk membuka sebuah brankas kecil dari dalam lemari.